Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 23 akan mempresentasikan tugas presentasi dari mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Sistem Logistik. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri dimulai dari saya dengan nama Muhammad Burhan Hadi dengan NIM 12032200050. Saya Veronica Disamba dengan NIM 1203-220039. Saya Khairul Birindira dengan NIM 12032220082. Dan di sini topik yang akan dibahas ada 3 bab. Yang pertama ada dari bab 13 dengan judul perencanaan modal dan alokasi barang. Selanjutnya ada bab 14 dengan judul perencanaan rute dan penjadwalan armada angkutan. Yang terakhir itu ada bab 15 dengan judul pengendalian operasi logistik dan rantai pasok. Lalu di sini ada bab 13 dengan judul perencanaan moda dan alokasi barang. Pemilihan moda merupakan suatu tahapan proses perencanaan angkutan yang bertujuan memilih dan menentukan jenis moda transportasi terbaik untuk melayani perjalanan atau mengangkut barang dari simpul asal ke simpul tujuan tertentu. Tujuannya adalah memilih dan menentukan jenis moda transportasi terbaik untuk melayani perjalanan atau mengangkut barang dari simpul ke simpul tujuan. Analisis pemilihan dan penentuan moda transportasi dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti identifikasi faktor yang berpengaruh, pemodelan nilai kepuasan pengguna, pemodelan peluang tiap alternatif moda angkutan, dan mendapatkan pangsa pasar masing-masing pada moda angkutan. Adapun dua faktor yang berpengaruh dalam pemilihan moda transportasi, yaitu yang pertama karakteristik moda transportasi yang meliputi waktu dan jarak perjalanan, biaya perjalanan, tingkat pelayanan, tingkat kemudahan pencapaian tempat tujuan, dan jenis kendaraan angkutan. Yang kedua ada karakteristik pengguna dan penyedia angkutan yang sangat berpengaruh dalam pemilihan moda angkutan. Lalu ada moda transportasi dan posisi inventory, di mana titik asal barang atau shipper di titik A melakukan muat barang, simpan barang, pengadaan barang, ke titik B menggunakan moda transportasi darat yang melalui jalan dan rel, dan moda transportasi air melalui laut dan melakukan penyeberangan. Lalu ada udara dan pipa ke titik tujuan pengiriman atau consignee di titik B yang melakukan bongkar barang, simpan barang, dan pelayanan. Dan di bawah ada posisi inventory. Posisi inventory ini mengacu pada lokasi fisik dan jumlah barang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan pada suatu titik dan waktu tertentu. Dan selanjutnya ini ada alokasi pengangkutan barang. Yang pertama ada model transportasi, kedua ada ilustrasi masalah, ketiga ada asumsi dan komponen model, keempat ada tahap pelayanan solusi awal yang meliputi beberapa metode, yang terakhir ada tahap optimalisasi solusi. Lalu di sini ada model transshipment. Yang pertama ada ilustrasi masalah, yang kedua ada formulasi model transshipment, yang ketiga ada model solusi model transshipment, yang keempat ada contoh numerik, dan yang terakhir adalah memperbaiki alokasi. Lalu bab 14 merencanakan rute dan penjadwalan armada angkutan. Perencanaan rute dan penjadwalan armada angkutan adalah proses yang melibatkan pengaturan dan penentuan rute terbaik yang harus diikuti oleh armada kendaraan angkutan untuk mencapai tujuan pengiriman dengan efisiensi yang optimal. Tujuannya adalah untuk meminimalkan jarak tempuh, waktu tempuh, atau biaya angkutan dengan memastikan bahwa setiap simpul tujuan pengiriman dipenuhi dan bahwa armada kendaraan kembali ke simpul asal setelah melayani semua tujuan. Lalu, perencanaan rute armada meliputi dua jenis situasi. Yang pertama, perencanaan rute armada tunggal pada simpul asal dan simpul tujuan tunggal terpisah, yang bertujuan untuk
menemukan rute terpendek atau waktu tempuh tercepat yang harus diikuti oleh armada angkutan barang. Yang kedua ada perencanaan rute armada melalui simpul multi tujuan dan kembali ke simpul asal, yang mencakup perencanaan rute armada tunggal dan multi melalui simpul multi tujuan dan kembali ke simpul asal. Proses ini menggunakan model matematika dan metode solusi seperti Critical Path Method atau CPM, dan Travel Salesman Problem atau TSP untuk menentukan rute terbaik. Selain itu, bab ini juga membahas tentang formulasi model, kriteria kinerja, variabel keputusan, pembatasan, dan parameter yang relevan untuk memecahkan masalah perencanaan rute dan penjadwalan armada angkutan. Dan selanjutnya ada metode JIGRA. Metode JIGRA sendiri adalah algoritma yang digunakan untuk mencari rute terpendek dari satu simpul ke simpul lain dalam sebuah jaringan. Metode JIGRA juga menggunakan teori graf, di mana jaringan diwakili oleh simpul atau node dengan sisi atau ruas dan menggunakan graf berarah atau directed graph dengan bobot tertentu. Algoritma ini memastikan bahwa setiap simpul hanya dikunjungi sekali, sehingga menghindari pengulangan dan memastikan efisiensi dalam perencanaan rute. Selanjutnya ada langkah-langkah dari metode JIGRA. Pertama itu mengidentifikasi simpul asal dan simpul tujuan yang merupakan suksesor langsung dari simpul asal. Yang kedua ada menghitung jarak kumulatif untuk setiap simpul tujuan yang terrealisasi dengan menjumlahkan jarak seluruh ruas jalan yang dilalui untuk simpul tujuan. Memilih simpul tujuan yang memiliki jarak terpendek dan ruas jalan terpilih ini merupakan calon ruas jalan bagian dari rute terpendek. Dan keempat ada menambahkan simpul tujuan dipilih sebagai simpul asal tambahan ke dalam simpul asal yang tidak terpilih pada langkah sebelumnya. Yang kelima ada mengecek apakah masih terdapat simpul yang belum terpilih. Jika ada, maka iterasi dilanjutkan ke langkah 1. Jika semua simpul sudah terpilih, lanjutkan ke langkah yang terakhir, yaitu menyusun rangkaian rute terpendek dengan menelusuri ruas terpilih, dimulai dari ruas terakhir yang teridentifikasi sampai ke simpul asal, dan iterasi pun selesai. Lalu dilanjutkan, di sini ada metode lintasan kritis. Metode lintasan kritis menurut Critical Path Method atau CPM dalam konteks perencanaan rute armada angkutan barang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan armada dengan meminimalkan waktu tempuh dan biaya angkutan. CPM digunakan untuk menentukan rute terpendek atau waktu tempuh tercepat yang harus diikuti oleh armada angkutan darat. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan barang dengan cepat dan efisien, sehingga memaksimalkan kepuasan pelanggan dan mengurangi biaya operasional. Tujuan dari penggunaan lintasan kritis atau CPM dalam perencanaan rute armada adalah mengoptimalkan penggunaan armada angkutan dengan tujuan mengurangi waktu tempuh dan biaya angkutan. Lalu ada metode saving matrix, yaitu pendekatan yang digunakan dalam perencanaan rute armada jamak untuk menentukan rute yang paling efisien dengan tujuan meminimalkan total biaya atau jarak tempuh. Berikut adalah langkah-langkah. Yang pertama ada menghitung saving, lalu membuat saving matrix saving. Yang ketiga identifikasi saving terbesar. Yang keempat penugasan armada. Yang kelima hitung jumlah muatan. Yang keenam cek ketersediaan kapasitas. Yang ketujuh, update saving matrix. Yang kedelapan, iterasi. Dan yang terakhir, pembuatan rute perjalanan. Dan selanjutnya ada bab 15, yaitu pengendalian operasi logistik dan rantai pasok. Pengendalian sistem logistik dan rantai pasok itu merujuk pada proses yang melibatkan monitoring, evaluasi, dan penerapan langkah-langkah korektif untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan serta perencanaan operasi dalam sebuah sistem logistik dan rantai pasok.
Lalu di sini ada metodologi pengukuran kinerja. Metodologi SCOR versi 1.0 terdapat 6 proses, yaitu perencanaan atau plan, pengadaan atau source, membuat atau make, penghantaran atau delivery, pengembalian atau return, dan pemberdayaan atau enable. Selanjutnya untuk setiap proses dianalisis secara proses SCOR yang dimulai dari level 1, top level atau proses type, kemudian dilanjutkan dengan rinci dari level 2 dan 3 sebagaimana skematis, dilanjutkan selanjutnya berikut tahap-tahapnya. Yang pertama ada merumuskan ukuran kinerja rantai pasok, lalu menyusun standar proses, lalu praktik, dan yang terakhir ada pelaksana atau dari people. Dan selanjutnya ada sistem informasi merupakan kumpulan sejumlah komponen yang saling berinteraksi satu sama lain atau melakukan rekomendasi data, mengolah data, dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi suatu organisasi. Kata-kata tersebut itu menurut Whiten dan Bentley pada 2007. Whiten dan Bentley juga mengklasifikasi sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama ada Transaction Processing System, yang merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis transaksi seperti pemesanan, pembayaran, dan reservasi. Yang kedua ada Manajemen Informasi System. Itu merupakan jenis sistem informasi yang memanfaatkan data transaksi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan bagi manajemen untuk menjalankan bisnisnya. Yang ketiga ada Decision Support System, merupakan jenis sistem informasi yang digunakan untuk membantu pengambil keputusan dari beberapa alternatif. Dan apabila proses pengembalian keputusan dilakukan untuk level eksekutif, maka sistem informasi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Executive Information System. Dan yang keempat ada Expert System, merupakan jenis informasi yang digunakan untuk menangkap dan menirukan umum penyelesaian masalah dari seseorang yang ahli dalam bidang terkait. Dan yang terakhir ada Communication and Collaboration System, merupakan jenis sistem 5 informasi yang digunakan untuk membantu proses kolaborasi dan komunikator antar pengguna sistem informasi. Lalu di sini ada stakeholder. Langkah yang pertama adalah sistem owner, yang kedua ada sistem user, yang ketiga ada sistem designer, yang keempat ada sistem analis, dan yang terakhir ada sistem builder. Lalu di sini ada pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Yang pertama ada MRP, yaitu Material Requirement Planning. Lalu ada Manufacturer Resource Planning atau MRP 2. Lalu ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang terakhir ada Enterprise Resource Management ERM, yang bisa dilihat pada foto di atas. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Menurut Whiten dan Bentley, kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan tentang fitur atau fungsi yang harus dimiliki oleh sistem saat digunakan oleh pengguna. Itu antara lain user interface requirement, processing requirement, storage requirement, control requirement. Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan tentang kualitas atau karakteristik sistem yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem yang dirancang. Di antara lain ada performance, information, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan service. Lalu ada metodologi FAST atau Framework for the Application of System Thinking, merupakan salah satu metodologi yang umum digunakan dalam proses perancangan dan pengembangan sistem informasi. Lalu ada tahapannya, yaitu yang pertama ada Scope Definition, yang kedua ada Problem Analyst, yang ketiga ada Requirement Gathering, yang keempat ada Logical Design, yang kelima ada Decision Analyst,
Yang keenam ada physical design and integration. Yang ketujuh ada construction and testing. Dan yang terakhir ada installation and delivery. Sekian presentasi dari kami. Kami izin untuk mengundurkan diri. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau kalimat yang sengaja maupun tidak sengaja. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.